Cikini. 30 November 1957, di Sekolah Rakyat Perguruan Cikini. Saat itu Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 Sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang, sekitar pukul 20.45, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi saat Soekarno baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar saja ledakan terjadi lagi, dan orang-orang mulai panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tak hanya sampai di situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah Soekarno, menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil, menjadi serpihan dan meledakkan 2 ban mobil. Begitu ungkap Soekarno, yang dikutip dari Mengincar Bom Besar, 7 Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno. Granat terakhir dilempar dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang dinyatakan tewas dan ratusan orang mengalami luka-luka. Lalu bagaimana kondisi Soekarno? Beliau selamat dari ledakan karena dilindungi oleh para pengawalnya. Para pengawal dengan sigap menutupi tubuh Soekarno dengan menindihnya. Walau hanya ditutupi dengan tubuh pengawal, ledakan-ledakan granat tersebut tidak mengenai tubuh sang proklamator. Aparat kemudian berhasil menangkap pelaku pelemparan granat tersebut. Mereka adalah Yusuf Ismail, Sa'adun bin Muhammad, dan Tasrih bin Hussein. Menurut sejarawan Lei Risa, mereka erat kaitannya dengan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Berondong peluru pesawat. Tidak cuma percobaan menggunakan granat, Bung Karno pun pernah mengalami percobaan pembunuhan dengan cara ekstrim lainnya. Pada 9 Maret 1960, sebuah pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maugar menghujani Istana Merdeka dengan berondong tembakan Cannon 23 mm. Tembakan yang satu pelurunya saja dapat menghancurkan tubuh manusia secara berkeping-keping itu menghantam pilar depan istana, tembok, dan jendela dekat meja kerja Bung Karno. Sang presiden pun berhasil selamat dari percobaan tersebut, karena presiden tengah berada di Dewan Nasional untuk melakukan rapat mendadak. Gedung sebelah istana yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Sebuah kebetulankah? Percobaan pembunuhan di Makassar. Lagi-lagi di tahun 1960, saat itu rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah perjalanan tersebut, rombongan ditembaki dengan mortir. Beruntung, Bung Karno berhasil selamat dalam peristiwa tersebut. Meskipun baru mengalami insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan, bahkan dengan jeep kap terbuka karena akan disambut dengan masyarakat di sepanjang jalan. Belakangan diketahui, pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Muzakkar, seorang pemimpin DITII Sulawesi Selatan. Masih di wilayah Makassar, pada 7 Januari 1962, rombongan presiden sedang konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat pemerintah, serta para wartawan. Satu mobil di belakang mobil presiden yang sedang konvoi tersebut tiba-tiba meledak di Jalan Cendrawasih. Tak lama terjadi baku tembak antara pengawal presiden dan para pelempar granat. Dalam peristiwa itu 5 orang tewas dan 31 orang luka-luka. Presiden Soekarno lagi-lagi selamat dan masih sempat berpidato setelahnya di Gor Matu Angin, Makassar. Beberapa hari setelah kejadian, para pelaku ditangkap. Mereka menamakan dirinya Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner. Percobaan pembunuhan di Hari Besar Islam. Pada 9 Maret 1962, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1381 Hijriah, sebuah upaya penembakan terhadap Soekarno direncanakan. 9 anggota DITII telah berkumpul di satu pertemuan sebelumnya. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Yadri, Hidayat, Khalil, Hamdan, Anwar, dan Didi. Senjata masing-masing pun telah disiapkan, antara lain 2 pucuk senapan, 5 pistol, dan 1 granat. Namun belum sempat terlaksana. 2 anggota mereka yaitu Iding dan Hidayat berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota mereka ditangkap. Rencana pembunuhan terhadap Soekarno akhirnya gagal dieksekusi karena penangkapan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, para anggota DITII kembali merencanakan pembunuhan di Hari Raya Idul Adha 14 Mei 1962. Ketika salat Id berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Soekarno dilepaskan. Dalam penembakan itu, 3 orang dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Soekarno tidak tergores sedikit pun. Sang pelaku bernama Bahrun. Bahrun pun ditangkap bersama 2 rekan lainnya yaitu Harun dan Hidayat.
Sebelumnya, Harun dan Hidayat telah mengurungkan niat membunuh Soekarno. Harun menyembunyikan pistol di balik tikar sholatnya, sedangkan Hidayat membuang granat yang dibawanya ke sungai. Mantan Wakil Komandan Cakrawirawa, Malwi Sayelan, dalam buku Mengincar Bom Besar, 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno mengungkapkan, ketika membidik senjata, penembak mengaku melihat Bung Karno ada 2, sehingga membuat penembak bingung harus membidik yang mana. Akhirnya tembakan pun meleset dan mengenai Ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin yang menjadi imam sholat Idul Adha ketika itu. Menurut beberapa sumber, Bung Karno hanya tersenyum mendengar pengakuan penembakan tersebut. Para pelaku yang merupakan anak buah Kartosuwiryo ini dihukum penjara seumur hidup, sementara penembak dihukum mati, meskipun akhirnya mereka mendapatkan gerasi dari Bung Karno. Sedangkan Kartosuwiryo sendiri kemudian dijatuhi vonis mati pada 16 Agustus 1962. Rencana pembunuhan oleh pihak asing. Keberadaan Soekarno sebagai kepala negara Indonesia mengkhawatirkan beberapa pihak negara lain, salah satunya Amerika. Pasca konferensi Asia Afrika, sepak terjang Bung Karno di kancah internasional mengkhawatirkan Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat. Melalui CIA, Amerika hendak menyingkirkan Soekarno dan salah satunya melalui pembunuhan. Dalam buku Mengincar Bom Besar, 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno diungkapkan, Soekarno telah menyatakan dirinya sebagai non-kombatan atau tidak ikut berperang dalam Perang Dingin dan tidak ada yang netral di mata mereka, tulis Weiner. Pembunuhan terhadap Soekarno tampaknya dipertimbangkan serius oleh CIA, namun rencana pembunuhan tersebut tidak benar-benar terlaksana. Beberapa pendapat menyebutkan, upaya pembunuhan urung dilakukan karena telah banyaknya contoh kegagalan percobaan pembunuhan kepada Soekarno. Karena itu, Indonesia dan Soekarno tetap dalam pengawasan pihak asing. Kemudian pihak asing tersebut berupaya menjatuhkan Soekarno dengan cara lain, yaitu melengsarkan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan berbagai argumen menyebut, upaya tersebut dimulai dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, atau yang dikenal oleh kita sebagai gerakan 30 SPKI. Dari 23 kali percobaan dan rencana pembunuhan yang diterima Soekarno, seluruhnya tidak ada yang berhasil. Kegagalan percobaan pembunuhan sebanyak itu, bagi banyak orang tentu saja hal itu bukan semata-mata karena faktor kesiapan pengawal presiden. Ada faktor lain yang dikaitkan dengan hal-hal mistis yang melindungi Bung Karno selama itu.